Shalom, jemaat dikasih oleh Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di rumah di dalam ibadah tengah minggu. Dan saya berharap semoga Bapak Ibu di rumah dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Dan sebentar kita akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya ajak Bapak Ibu di rumah sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu. Kekuatan kesehatan boleh melimpah dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Kau mengurapi setiap hati kami. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Berkati firman-Mu ini, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan atau renungan firman Tuhan pada hari ini saya kasih judul yaitu makna Injil di kisah Lazarus. Saudara, banyak dari kita yang pernah mendengar cerita mengenai mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Seperti mukjizat air menjadi anggur, mukjizat kesembuhan atas putra pegawai istana, Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda, Yesus memberi makan dengan mukjizat yaitu 5 roti dan 2 ikan, Yesus memberi mukjizat-mukjizat yang lain, ya. Nah, kata mukjizat dalam bahasa Indonesia adalah tanda. Kalau bahasa Inggris dikatakan sign. Dan kalau kita menemukan satu tanda, maka itu selalu akan menunjuk kepada arah sesuatu atau destinasi tujuan. Ya. Misalkan saudara masuk ke mall, ya, ke GB misalnya. Lalu di situ ada tanda toilet, tanda arah panah. Kan nggak mungkin kita pipis atau saudara pipis di bawah tanda tersebut, ya kan? Demikian juga apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia melakukan mukjizat, itu semua ada maknanya dan bukan sekedar melakukan mukjizat. Nah, Bapak Ibu, mukjizat yang Tuhan lakukan dalam hidup kita itu bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan saudara dan saya. Mukjizat adalah sarana untuk menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita sehingga kita semakin hari semakin dekat kepadanya, semakin hari semakin mengenalnya. Nah, ternyata mukjizat yang dilakukan sangat banyak sekali. Namun yang dicatat hanya 7. Dan ini menunjukkan bagaimana angka kesempurnaan Yesus dan kesempurnaan rencana penebusan Allah melalui Yesus untuk saudara dan saya. Namun Bapak Ibu, banyak orang Kristen hanya cukup sampai di situ. Yaitu apa? Mereka mencari mukjizat, mendapatkan kekayaan, mendapatkan berkat untuk dirinya sendiri dengan melakukan hal-hal yang rohani. Pertanyaannya, saudara ke gereja untuk apa? Saudara ibadah untuk apa? Saudara menyembah untuk apa? Untuk mendapatkan mukjizat, dapat berkat, dapat rumah, dan sebagainya. Kalau kita berhenti sampai di situ saja, berarti ada yang salah dengan kekristenan kita. Dikatakan dalam Yohanes 20, 30 ayat 31, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya, ya, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara, mukjizat yang Tuhan tunjukkan di sini supaya kita percaya dan kita memperoleh hidup. Tentunya hidup di sini yang dimaksud di sini bukan bios atau kehidupan jasmani atau berbicara tentang sandang, pangan, papan, materi atau kekayaan secara jasmani. Tetapi di sini hidup, dia memakai kata zoe, yaitu hidup yang kekal. Hidup bersama dengan Tuhan. Saudara dan saya, kita yang mestinya binasa oleh karena dosa, tetapi kita diperdamaikan oleh Sang Pencipta. Dan inilah keselamatan oleh kasih anugerah. Bapak Ibu, kita buka di dalam Yohanes 11, ayat 1 sampai 4, saya akan bacakan dengan cepat. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekalnya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan,
dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Saudara, Marta di sini adalah saudara Maria, yang terkenal sangat-sangat sibuk. Sedangkan Maria adalah orang yang suka duduk di bawah kaki Yesus. Mereka ini keluarga yang dekat dengan Yesus. Mereka begitu mengasihi Yesus. Demikian juga dengan Yesus, sangat mengasihi mereka. Tetapi di ayat keempat muncul keanehan. Seakan-akan Yesus itu sengaja tidak mau menolong. Padahal kita sering mendengar, ya, kita sering mendengar Tuhan itu kalau menolong tepat pada waktunya. Pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata ketepatan waktu Tuhan itu tidak sesuai dengan waktunya kita? Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, dia yang engkau kasih sakit. Tetapi di sini Yesus berkata, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Bapak Ibu, tujuan dari setiap mujizat adalah untuk memuliakan Tuhan. Di balik setiap keadaan, krisis, pergumulan, penderitaan, persoalan kita, untuk apa? Cuma satu, menyatakan kemuliaan Allah. Di sini kita perlu tahu, bukan Tuhan yang menyebabkan penyakit itu. Ada pertanyaan, kenapa ada penderitaan? Kenapa ada bencana? Kenapa ada peperangan seperti saat ini Bapak Ibu? Negara Rusia dengan Ukraina, ya kan? Tetapi karena dosa yang menyebabkan semua itu terjadi. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka bumi ini telah dikutuk. Itu sebabnya ada bencana, itu sebabnya ada peperangan, itu sebabnya ada binatang buas, itu sebabnya ada virus corona, itu sebabnya ada sakit penyakit. Tatanan ciptaan yang sempurna itu telah rusak akibat dosa. Itulah keadaan dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, jangan kaget kalau hidup kita banyak penderitaan, banyak pergumulan. Justru kita harus terkejut, kita harus kaget ketika di dalam dunia yang sudah rusak ini masih ada namanya kebaikan. Itu adalah bukti bagaimana pemeliharaan Tuhan. Karena konsekuensi itulah kita manusia punya kecenderungan berdosa. Makanya kalau kita mengalami masalah atau pergumulan, jangan buru-buru marah kepada Tuhan. Jangan buru-buru protes. Coba kita periksa. Jangan-jangan ini akibat dari kebodohan kita sendiri. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, di balik semuanya itu, apapun keadaan kita, Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Karena itu di balik semua pergumulan kita, apapun itu, selalu ada kebaikan Tuhan. Kita lanjut, kita buka di ayat 5-6. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Seakan-akan Bapak Ibu, Yohanes yang menulis kitab ini ingin menunjukkan bahwa Yesus memang mengasihi mereka. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja. Aneh kan? Nggak masuk akal. Kalau Bang Haji Roma berkata, terlalu sengaja. Tetapi bagi orang Kristen yang dewasa, kita tahu bahwa cara Tuhan mengatasi masalah atau persoalan kita sangat berbeda dengan pikiran kita. Cara Tuhan tidak akan pernah bisa dimengerti oleh pikiran manusia. Beberapa contoh. 7 mujizat yang Yesus pernah lakukan, salah satu contohnya yaitu misalnya ketika Yesus menyembuhkan orang buta. Ada yang dengan cara ditumpangin tangan. Ada yang Yesus cuma berkata, lihatlah, maka dia melihat. Orang buta itu langsung melihat. Tetapi di kitab Yohanes ini juga ada Yesus melakukannya dengan cara yang aneh. Yesus meludah ke tanah, cuy, lalu mengaduk-aduk tanah tersebut yang ada ludahnya dan mengoleskannya ke mata orang buta itu. Gimana? Kira-kira perasaan orang buta tersebut? Aneh kan?
Bisa nggak Yesus menyembuhkan dengan tumang tangan? Bisa. Bisa nggak Yesus tinggal berkata, bangun, lihatlah? Sangat-sangat bisa. Tetapi cara Tuhan menolong manusia sangatlah unik. Karena itu jangan pernah membandingkan cara Tuhan menolong, ya, cara Tuhan menolong kita dengan cara Tuhan menolong orang lain. Yesus, ya, cara Yesus menolong saudara dan saya tidak akan pernah sama. Manusia, kalau cara Tuhan menolongnya sama, manusia itu suka menandai. Manusia suka cari polanya. Kemudian dijadikan formula dan sebagainya. Kenapa harus meludah? Kenapa harus melalui badai? Kenapa harus melalui pergumulan? Kenapa tidak bisa diprediksi? Tidak bisa ditebak? Nggak ada SOP-nya. Karena Tuhan tidak ingin kita menaruh iman kita kepada caranya, tetapi kepada pribadinya. Mungkin ada saudara yang bertanya, mungkin saudara banyak pertanyaan. Contohnya, saudara nggak punya jawaban dan seakan-akan Tuhan itu sengaja. Seakan-akan saudara ditinggalkan sendirian. Sebenarnya Bapak Ibu, kabar baik, Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan tetap mengasihi Maria, mengasihi Marta, dan Lazarus yang sudah meninggal. Di balik semua itu ada kebaikan Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara masih mau percaya kepada Tuhan itu? Tuhan yang baik. Amin. Lanjut di ayat 11 sampai 13. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah. Ini nggak masuk akal Bapak Ibu. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Dalam bahasa aslinya, percaya, dia pakai kata pisteuo, yang artinya supaya kamu dapat belajar untuk hidup oleh iman. Yesus sedang membangun iman murid-muridnya supaya mereka belajar percaya kepadanya. Kenapa? Bapak Ibu, beberapa komentar saya coba membaca. Banyak yang berkata bahwa karena setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya akan mengalami namanya penganiayaan, ancaman kematian, mengalami namanya tekanan, bahkan mati secara martir. Itu kenapa Yesus ingin mengajar kepada mereka bahwa inti dari kehidupan bukan mempertahankan kehidupan tersebut, tetapi hidup bagi Dia dan percaya kepada Dia. Bapak Ibu, ternyata di balik mujizat itu Yesus ingin mengajarkan sesuatu supaya saudara dan saya dapat belajar percaya. Saudara, kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di depan kita. Hari besok, minggu depan, bulan depan, tahun ini, dan sebagainya. Tetapi yang saya tahu, dunia bukan semakin baik. Kalau saudara mengalami pergumulan hari ini, jangan buru-buru marah, jangan komplain, tetapi bersyukurlah. Karena Tuhan sedang mengajar kepada saudara untuk belajar percaya kepada Dia. Ada kebaikan Tuhan di balik semuanya itu. Yohanes 11 ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Bapak Ibu, sedikit saya kasih ilmu biologi ya. Ketika Anda meninggal, dalam waktu 4 jam, tubuh Anda akan kaku. Darah Anda akan menjadi kental. Dalam waktu 24 jam, mikroba atau bakteri mulai bekerja dan proses pembusukan akan terjadi. Dalam waktu 48 jam, mulai ada bau sulfurik. Semua organ tubuh akan membusuk, tidak berfungsi.
Tidak bisa dipakai untuk organ donor dan sebagainya. Tidak bisa. Setelah hari keempat, ya, saya ulangi, setelah hari keempat, keadaan tubuh semakin hari semakin parah. Tubuh benar-benar sudah membusuk. Bahkan dipercaya oleh kebudayaan Yahudi, ya, kalau sudah 4 hari orang meninggal, tidak mungkin lagi bangkit. Atau rohnya melayang-layang di sekitarnya. Di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-20, kita loncat. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dalam bahasa Inggris dia memakai kata if only, sekiranya, seandainya. Bapak Ibu, bukankah ini yang menjadi pertanyaan yang sama sering kita perdebatkan kepada Tuhan? Coba seandainya Tuhan, sekiranya aku nggak sakit, seandainya nggak ada namanya virus. Coba Tuhan, misalnya aku nggak usah kemo, seandainya orang tua aku nggak usah bercerai, sekiranya aku nggak investasi, atau seandainya aku nggak berbisnis, seandainya aku nggak terlilit utang, seandainya aku nggak menikah sama dia, dan sebagainya, dan sebagainya. Bukankah ini yang seringkali menjadi pertanyaan yang sering kita ajukan? Seringkali kita ini suka berdebat, Bapak Ibu. Tetapi ingatlah di ayat yang keempat yang tadi, supaya anak Allah dimuliakan, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Pertanyaannya, maukah saudara mempercayakan hidup saudara kepada Yesus di dalam keadaan kita yang terburuk sekalipun, bahkan kematian sekalipun? Apa yang mati dalam kehidupanmu? Apa yang mati dalam kehidupan kerohanianmu saat ini? Kita perlu datang kepada Kristus. Jangan pakai kekuatan sendiri. Hanya Kristuslah, dialah sang kebangkitan dan hidup. Loncat ayat yang ke-35, ini adalah ayat yang terpendek. Maka menangislah Yesus. Di sini Yesus ingin menunjukkan bahwa dia mengerti apa rasanya berduka. Bagaimana rasanya ditinggal oleh orang yang kita kasihi. Selain itu, Tuhan Yesus ingin menunjukkan kemanusiaannya. Dia juga bisa sedih dan menangis. Ini adalah betapa seriusnya kehancuran manusia akibat dosa. Kita tahu upah dosa adalah maut. Dosa itu bau. Dosa itu busuk. Dosa itu begitu menjijikkan. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, tidak ada dosa seburuk semenjijikkannya yang Tuhan tidak bisa mengampuni. Loncat di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara yang keras, Lazarus, marilah keluar. Apa Bapak Ibu yang menjadi pelajaran pada kitab Yohanes, yaitu di dalam kisah Lazarus ini? Mujizat terjadi? Ya. Lazarus bangkit? Yes. Tetapi apa makna dari mujizat yang telah Yesus lakukan? Ini jawabannya. Hidup di dunia pasti akan berakhir. Di dalam Pengkhotbah 8 ayat ke-8, tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Semua orang harus menghadapi namanya kematian. Semua orang akan tiba pada waktunya. Tetapi puji Tuhan, melalui mujizat ini Yesus ingin menyatakan mengapa dia harus datang. Kalau saudara baca judul perikop ayat yang kita sudah baca dari ayat yang pertama, Yohanes 11 ayat 1 sampai 44,
Judul perikopnya begitu jelas, yaitu apa? Lazarus dibangkitkan. Tetapi di perikop yang kedua, Yohanes di ayat yang ke-45 sampai 57, judul perikopnya berbeda, yaitu persepakatan untuk membunuh Yesus. Ayat yang ke-53. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Siapa mereka ini? Yaitu orang-orang Farisi. Orang-orang yang tidak suka dengan ketenaran Yesus. Bapak Ibu, melalui mujizat yang dilakukan oleh Yesus, pertanyaannya, apakah Yesus tahu bahwa dia bakal dibunuh? Sangat tahu. Melalui mujizat yang dilakukan oleh Yesus, apakah Yesus tahu bahwa dia akan menerima konsekuensi akibat dia membangkitkan Lazarus dari kematian? Sangat tahu. Tetapi seakan-akan, saya ulangi, tetapi seakan-akan Yesus tetap memilih melakukannya. Dia tahu, gara-gara dia membangkitkan Lazarus dari kematian, dia akan difitnah. Dan mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Bapak Ibu, pelajaran yang sangat penting. Dengan bangkitnya Lazarus, Yesus sedang menyiapkan jalan untuk dirinya untuk disalib. Bukankah ini gambaran Injil, Bapak Ibu? Yesus bertukar posisi dengan Lazarus. Dia harusnya mati menanggung dosa kita. Saya ulangi. Yesus bertukar posisi dengan Lazarus. Dia yang harus mati supaya Lazarus bangkit. Bukankah ini pesan Injil bahwa dia harus mati menanggung dosa kita? Dengan demikian kita yang berdosa yang seharusnya mati tetapi memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana caranya? Caranya Tuhan mengalahkan penderitaan dan kematian adalah dengan mengirim Kristus untuk menjalani penderitaan dan kematian itu sendiri. Dia telah mengirim dirinya sendiri untuk menjalani penderitaan dan kematian. Hanya di dalam iman Kristen Tuhan begitu peduli untuk menebus umatnya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya, apakah Tuhan peduli dengan penderitaan saudara? Apakah Tuhan peduli dengan tangisan saudara? Saya katakan, ya, karena dia ikut menangis. Dia peduli dan dia ikut merasakan. Kalau saudara komplain, aku ditinggal sendirian. Yesus juga pernah ditinggal sendirian. Kalau saudara komplain, aku dikhianati. Yesus juga dikhianati. Kematian Kristus jadi keuntungan bagi saudara dan saya yang mau percaya kepadanya. Kebangkitan Kristus jadi pengharapan yang pasti bagi kita yang percaya kepadanya. Ayat ke-25 jawab Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, saat kita hidup bagi Kristus, maka kematian jasmani itu akan menjadi keuntungan bagi kita yang membuka pintu kepada kehidupan yang kekal. Ayat yang terakhir di dalam Yohanes 3 ayat ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaan yang paling terakhir, saudara, masihkah saudara ragu kepada Yesus Kristus? Maukah saudara percaya? Maukah saudara percayakan hidupmu kepadanya? Bukankah ini anugerah? Yesus rela mati, menggantikan saudara dan saya, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Saat kapan? Saat kita mau mempercayakan hidup kita kepadanya. Inilah pesan Injil yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika dia melakukan mujizatnya, yaitu dengan cara memberikan kehidupan yang baru buat kehidupan Lazarus.
Demikian juga buat Bapak, Ibu, dan saya. Kita sudah diperdamaikan, yang seharusnya kita binasa oleh karena dosa, tetapi oleh karena kasih Allah kepada kita, Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan buat renungan firman Tuhan pada saat ini. Seringkali kami sebagai orang-orang Kristen hanya berhenti cukup menikmati mujizat Tuhan saja. Tetapi kami tidak paham bahwa di balik setiap mujizat yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami, sesungguhnya itu menunjukkan kepada Sang Pencipta, yaitu Engkau sendiri, supaya kami mau percayakan hidup kami kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Begitu besar cinta kasih-Mu kepada kami, begitu besar anugerah-Mu yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Sungguh ya Tuhan, ampuni kami, seringkali kami muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal. Seringkali kami berdebat, kapan Engkau menolong kami? Kapan Engkau menemani kami? Kapan Tuhan menolong dalam penderitaan kami? Tetapi kami percaya, sesungguhnya Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur buat renungan yang singkat pada hari ini ya Tuhan. Urapi kami bersama, berkati kami bersama. Saudara kasih oleh Tuhan, saya ajak Bapak Ibu semua untuk mengangkat tangan saudara dan saya. Saudara kasih oleh Tuhan, hari ini kau sudah mendengarkan firman Tuhan. Renungkan dan lakukanlah, maka terimalah segala kebaikan yang datangnya dari Allah Bapa, keselamatan yang datangnya dari Yesus Kristus, cinta kasih daripada Allah Roh Kudus saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang percaya sudah menerima berkat bersama katakan amin. Tuhan memberkati.